Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan salah satu konsep dalam ilmu sosial, di mana tindakan sosial ini adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Adapun ciri-ciri tindakan sosial antara lain, tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Tindakan sosial mempunyai arah dan akibat, dan tindakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Nah, contohnya marah dan membanting barang-barang pribadi. Sebenarnya tindakan ini bukan termasuk tindakan sosial karena tidak mempengaruhi perilaku orang lain. Tindakan itu bisa menjadi tindakan sosial jika marah lalu mendorong teman. Dengan mendorong teman, tindakan kamu menjadi berpengaruh terhadap orang lain. Orang yang kamu marah, ada kemungkinan dia kesal dan balas mendorong kamu dan menyiram dengan air. Berdasarkan hal yang mendorongnya, tindakan sosial ini bisa dibagi menjadi 4, yaitu tindakan rasional instrumental. Nah, tindakan yang didasari pada akal atau rasio, sehingga mempengaruhi antara tujuan dan cara yang dilakukan. Yang kedua, tindakan berorientasi nilai. Tindakan sosial ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di masyarakat, seperti etika, estetika, agama, dan nilai-nilai lainnya. Yang ketiga, tindakan efektif. Tindakan sosial ini terjadi karena dorongan atau perasaan emosi. Contohnya seperti seorang siswa yang menangis karena dihukum gurunya saat mencontek ulangan temannya. Nah, yang keempat, tindakan tradisional. Tindakan yang didasarkan antara tindakan yang mendarah daging. Contohnya tradisi ngambon atau tradisi sunat menyunat, seperti bentuk penghormatan di desa atau daerah masing-masing. Nah, adapun tujuan tindakan sosial, yang pertama, agar kebutuhan individu tersebut dapat terpengaruhi. Yang kedua, meluapkan segala emosi yang tertanam dalam diri individu, adapun emosi itu bersifat positif maupun negatif. Yang ketiga, sebagai bentuk implementasi dari ciri kebudayaan yang dimiliki seorang individu. Yang keempat, mempengaruhi individu lain di lingkungan masyarakatnya. Yang kelima itu memiliki nilai guna bagi masyarakat. Yang keenam, agar interaksi dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai fungsinya. Nah, yang ketujuh, agar dapat berfungsi nilai dan norma pada masyarakat. Nah, contoh tindakan sosial yang ada di sekitar daerah saya. Pertama, menjalankan prosesi peribadahan sesuai ajaran dan tuntutan agama masing-masing. Yang kedua itu mencium tangan kedua orang tua saat hendak pergi keluar rumah, baik ke sekolah, ke rumah teman, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu membantu orang lain dengan mengharapkan imbalan berupa materi. Yang keempat, melakukan upacara misalnya upacara dalam tradisional atau upacara-upacara lainnya. Yang kelima, menangis karena salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Yang keenam, berlari kegirangan karena mendapatkan nilai ujian sempurna. Nah,
Saya akan menjelaskan tentang contoh yang pertama tadi, menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Maksudnya di sini sikap saling menghormati dan menghargai dalam interaksi sosial penting dilakukan supaya tidak ada perpecahan di masyarakat dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pada dasarnya, hidup rukun dan toleran di antara pemeluk agama yang berbeda-beda tidak berarti bahwa ajaran agama yang satu dan ajaran agama yang lain dicampur adukan. Akan tetapi, dengan dasar hidup rukun dan toleransi dalam kehidupan berkelompok dan bermasyarakat. Tradisi-tradisi keagamaan yang dimiliki oleh individu menjadi sifat kumulatif dan kohensif yang menyatukan keanekaragaman interpretasi dan sistem-sistem keyakinan keagamaan. Sekian dari materi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.